Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, saya Halid Maulana dengan NIM 2030114 dari kelas Akuntansial Universitas Wirabakti Makassar. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi yang mengenai konsep dasar etika, moral, hukum, dan etika. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah etika bisnis dan profesi akuntan yang diampu oleh Bu Yayu Chandra Pratiwi SDMK. Langsung saja ke topik pembahasan. Yang pertama ada pengertian etika, moral, hukum, dan etiket. Yang kedua, tujuan etika, moral, hukum, dan etiket. Yang ketiga, penerapan etika, moral, hukum, dan etiket dalam profesi akuntan. Yang terakhir, hubungan antara etika, moral, hukum, dan etiket dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam profesi akuntan. Definisi etika. Etika adalah bagian filsafat yang meliputi hidup baik, menjadi orang baik, berbuat baik, dan menginginkan hal-hal yang baik dalam hidup. Menurut KBBI, pengertian etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Etika adalah pedoman tentang apa yang dianggap benar dan salah dalam perilaku manusia. Etika ini mengatur bagaimana seseorang seharusnya bertindak adil, jujur, dan bertanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam organisasi. Secara umum, pengertian moral adalah suatu hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi dengan masyarakat, sehingga terjalin rasa hormat yang menghormati antara sesama. Pendapat lain mengatakan arti moral adalah sesuatu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip tingkah laku, akhlak, budi pekerti, dan mental yang membentuk karakter dalam diri seseorang sehingga dapat menilai dengan benar apa yang baik dan yang buruk. Moral adalah nilai atau aturan yang dianut oleh seseorang atau kelompok tentang baik dan buruk dalam bertingkah laku. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau pemerintah secara resmi melalui lembaga atau institusi hukum untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Hukum adalah aturan yang dibuat oleh negara untuk mengatur perilaku masyarakat dan memiliki sanksi jika dilanggar. Hukum ini peraturan resmi yang wajib dipatuhi agar ketertiban dan keadilan dalam masyarakat dapat terjaga. Etiket berasal dari bahasa Prancis, merajuk pada aturan-aturan yang menjaga hubungan harmonis di masyarakat, seperti cara memberi sesuatu dengan tangan kanan. Menurut KBBI, etiket mencakup adat sopan santun untuk memelihara interaksi positif antar sesama. Etiket adalah aturan atau tata cara berperilaku yang sopan dan pantas dalam suatu situasi sosial. Etiket mengatur bagaimana kita bersikap agar dihargai dan menghargai orang lain. Pembahasan kedua yaitu tujuan etika, moral, dan hukum, dan etiket. Berdasarkan pengertian, maka tujuan dari etika yang pertama yaitu menjadi pedoman hidup yang baik, membantu manusia hidup baik, menjadi orang baik, serta melakukan perbuatan yang sesuai dengan moral. Yang kedua, memberi ukuran benar atau salah, menyediakan dasar pertimbangan untuk menilai apakah sesuatu tindakan manusia itu baik atau buruk, benar atau salah. Yang ketiga, menjadi landasan tingkah laku, memberikan arahan agar setiap tindakan manusia termasuk dalam bidang kehidupan berdasarkan nilai moral yang disepakati. Yang keempat, membentuk karakter dan kebiasaan baik, menumbuhkan adat istiadat, kebiasaan, dan perilaku yang mencerminkan kesusilaan. Yang terakhir, mengarahkan manusia pada kebenaran, mengembangkan studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak dan perbuatannya.
Tujuan moral ada 5. Yang pertama, mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Yang kedua, membentuk akhlak dan karakter yang baik. Yang ketiga, menjadi pedoman hidup berdasarkan budaya dan agama. Yang keempat, menjaga keteraturan sosial dan kehormatan. Yang terakhir, mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Tujuan hukum yang pertama, mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Yang kedua, menciptakan ketertiban dan keadilan. Yang ketiga, memberikan perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Yang keempat, mencegah dan menindak pelanggaran. Yang kelima, menjadi dasar dalam pelaksanaan kekuasaan negara. Dan yang terakhir, mewujudkan kehidupan yang tertib, damai, dan sejahtera. Tujuan etiket yaitu yang pertama, menciptakan pergaulan yang baik dan harmonis. Yang kedua, menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga, meningkatkan keberhasilan dalam kehidupan sosial dan pekerjaan. Yang keempat, membentuk pengadilan diri. Yang kelima, mencegah konflik dan kerugian. Dan yang terakhir, menjadi berkat hidup yang bernilai positif. Pembahasan selanjutnya yaitu penerapan etika, moral, dan hukum etika dan etiket dalam profesi akuntan. Penerapan etika dalam profesi akuntan sangat penting karena akuntan bertugas menjaga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Seorang akuntan harus jujur, tidak memanipulasi data, dan menyajikan laporan yang sesuai fakta. Akuntan juga harus objektif, adil, serta mengambil keputusan berdasarkan data yang benar. Selain itu, akuntan wajib memenuhi standar akuntansi, kode etik, dan aturan hukum. Informasi klien harus dijaga kerahasiaan dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Akuntan juga perlu terus meningkatkan kemampuan agar tetap kompeten. Dengan bekerja secara transparan, akuntabel, dan mengutamakan kepentingan publik, akuntan dapat menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Penerapan moral dalam profesi akuntansi. Penerapan moral dalam profesi akuntan. Moral sangat penting bagi akuntan karena membantu mereka bekerja dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dengan moral yang baik, akuntan tidak memanipulasi laporan, menolak suap, menjaga kepercayaan publik, dan memastikan pekerjaan mereka tidak merugikan pihak manapun. Moral membuat profesi akuntan lebih terpercaya dan bermanfaat bagi semua. Penerapan hukum dalam profesi akuntan. Hukum sangat penting bagi akuntan karena memastikan mereka bekerja sesuai aturan, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara legal. Dengan mengikuti hukum dan standar akuntansi, laporan keuangan menjadi sah, transparan, dan melindungi publik dari informasi yang menyesatkan. Akuntan yang melanggar hukum bisa mendapatkan sanksi. Karena itu, hukum membantu menjaga kepercayaan, keadilan, dan ketertiban dalam profesi akuntan. Penerapan etiket dalam profesi akuntan. Etiket penting bagi akuntan karena membuat mereka bersifat sopan, profesional, dan menghargai orang lain. Dengan etiket yang baik, akuntan dapat berkomunikasi dengan jelas, menjaga hubungan kerja yang harmonis, dan membangun kepercayaan klien. Etiket juga membantu akuntan mengendalikan diri agar tidak terpengaruh tekanan yang dapat merusak integritas. Secara keseluruhan, etiket mendukung profesionalisme dan citra baik profesi akuntan. Materi selanjutnya yaitu hubungan antara etika, moral, hukum, dan etiket dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam profesi akuntan. Etika, moral, hukum, dan etiket saling berkaitan serta melengkapi dalam kehidupan dan profesi akuntan. Etika menjadi pedoman tentang baik dan buruk, moral adalah penerapannya dalam perilaku sehari-hari, hukum memberi aturan resmi dengan sanksi, sedangkan etiket mengatur sopan santun dan hubungan sosial. Dalam pekerjaan akuntan, etika dan moral menjaga kejujuran serta integritas. Hukum memastikan pekerjaan dilakukan sesuai dengan aturan dan sah secara legal, sedangkan etiket membantu menjalin hubungan profesional yang baik. Bila keempatnya berjalan bersama, akuntan akan menjadi profesional yang kompeten, dipercaya, dan dihormati. Baik, selanjutnya sesi diskusi. Silakan bertanya sesuai materi yang saya bawakan. Baik, saya persilakan.
Saya Arzetti Rizky Putri Amalia dengan NIM 20230109 ingin mengajukan pertanyaan. Mengapa moral dapat menciptakan keteraturan sosial dan keharmonisan? Ada lagi? Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Dora Edun dengan NIM 20230105. Jadi pertanyaan saya itu, apa dampak jika moral tidak diterapkan dalam masyarakat? Baik. Terima kasih. Oke, saya langsung jawab untuk pertanyaan yang pertama. Mengapa moral dapat menciptakan keteraturan sosial dan keharmonisan? Jawabannya yaitu karena moral menjadi pedoman perilaku yang mengajarkan sikap saling menghormati, jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dengan moral, setiap individu memahami batasan dalam bertindak sehingga tercipta ketertiban, rasa aman, kerjasama, serta hubungan sosial yang harmonis dalam masyarakat. Bagaimana? Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apa dampak jika nilai moral tidak diterapkan dalam masyarakat. Jika nilai moral tidak diterapkan, akan muncul perilaku menyimpang seperti kejujuran yang hilang, konflik sosial, ketidakadilan, meningkatnya kejahatan, serta rusaknya kepercayaan antara individu. Akibatnya, kehidupan bermasyarakat menjadi tidak tertib dan tidak harmonis. Bagaimana? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini, yaitu etika, moral, hukum, dan etika yang saling melengkapi dan menjadi dasar penting dalam kehidupan dan profesi akuntan. Etika memberi pedoman baik buruk, moral membentuk perilaku nyata, hukum memberi aturan resmi dan sanksi, dan etika menjaga sopan santun serta hubungan sosial. Bagi akuntan, keempatnya memastikan pekerjaan dilakukan secara jujur, profesional, sah menurut hukum, dan tetap menjaga hubungan baik dengan klien maupun rekan kerja. Dengan penerapan semuanya, akuntan menjadi pribadi yang kompeten, dipercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Baik, itulah tadi presentasi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.